Meskipun formasi pelindung ditinggalkan oleh Guru Agung, namun saat ini, mereka yang mempertahankan formasi besar tidak cukup kuat. Waktu terjadi keributan di seluruh aula jika perlindungan ini rusak, pertarungan antara keduanya aku bisa membunuh mereka, ratusan kali hanya dengan sisa kekuatanku. Banyak orang bahkan tidak peduli dengan nilai kontribusi taruhannya. Penting untuk menyelamatkan hidup Anda. Sekarang untuk sementara adegan itu kacau balau. Pada saat ini Yu Yan perlahan mengulurkan tangan rampingnya, angin kencang bertiup di seluruh lantai 3. Saya melihat Yu Yan mengulurkan telapak tangannya dan menekan perisai emas di udara. Seluruh perisai emas tiba-tiba bersinar, kerusakannya diperbaiki secara instan. Jangan khawatir, semuanya. Tuan Yu Yan sekarang yang bertanggung jawab, jangan takut. Suara nyaring di lapangan langsung menghibur kekacauan, baru saja mereda kembali bukan karena mereka takut mati tapi jika perlindungannya benar-benar rusak, setelah terpengaruh itu benar-benar akan membunuhmu. Ledakan. Pada saat ini ledakan dahsyat terdengar di seluruh aula. Saya melihat dua sosok bertabrakan pada saat bersamaan, mungkin karena kurang lebar mereka semua mengenai perisai satu demi satu. Berhenti setelah menjawab, keduanya menyemburkan seteguk darah saat ditembak ke belakang. Jelas sekali dalam konfrontasi tadi tidak ada yang mendapat manfaat, tentu cedera seperti ini merugikan kedua belah pihak. Ini tidak menimbulkan ancaman nyata. Seni dewa asli, sepertinya kamu berasal dari klan dewa asli yang luas. Tian Xun sepertinya mengerti saat ini mengapa Long Biao dikalahkan. Jika kita melihatnya hanya dari sudut pandang keabadian, ini sebenarnya hanya langkah kelima, tapi keluarga dewa asli pandai dalam hal tubuh fisik, jadi kekuatan sebenarnya adalah tubuhnya yang abadi, tapi sepertinya, dia Tian Xun belum meragukan identitas Xiao Yan. Faktanya, Xiao Yan tidak takut mengekspos dirinya sendiri. Raja spiritual yang meninggalkan Sensi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bukankah kamu raja spiritual dari Sensi? Xiao Yan menanyakan pertanyaan yang sama. Tian Xun tiba-tiba menyipitkan matanya. Saya cukup curiga dengan identitas Xiao Yan. Mereka tidak hanya tahu bahwa dia berasal dari Sensi, dan dia juga mengetahui identitas Raja Roh. Itu membuat Tian Xun merasa aneh. Saya tidak punya keluhan dan dendam, tidak perlu bertarung sampai mati, melakukan segala upaya untuk menemukan cara mematahkan tanda budak. Bagaimana kalau bergabung? Tian Xun merasakan kekuatan Xiao Yan yang kuat selama konfrontasi singkat ini. Setidaknya jika dia tidak menahan apapun, saya tidak mendapat manfaat apapun dari Xiao Yan. Tidak ada ketidakadilan atau kebencian. Bukan itu masalahnya, saya sudah menunggu lama sekali. Xiao Yan mencibir, antar kata 8 penguasa Xuanzong terpencil yang dibalut perban putih di belakangnya ditarik keluar. Saat berikutnya api menyala, mengungkap kemunculan 8 penguasa Xuanzong yang sunyi. Saat saya melihat penguasa Bahuang Xuanzong murid Tian Xun tiba-tiba menyusut. Penguasa ini sudah tidak asing lagi baginya. Lagi pula, ketika Xiao Yan kembali dari alam sejati Xuanyin, ada pertempuran di God of War League. Meski tidak ada konfrontasi tapi penguasa ini terlalu mencolok. Mungkinkah reinkarnasi Tuhan yang kulihat dalam ilusi itu nyata? Xiao Yan tidak banyak bicara. Yang saya inginkan adalah membuat Tian Xun curiga. Biarkan pikirannya terguncang. Inilah makna yang lebih dalam dari gambar 8 penguasa misterius yang sunyi karya Xiao Yan. Kekuatan pesona, Demonic Tank penguasa Bahuang Xuanzong naik. Di antara nyala api yang membubung, tiba-tiba, penguasa Bahuang Xuanzong di tangannya tampak menyatu dengan Xiao Yan. Lalu dia menginjak telapak kakinya tiba-tiba keluar 1000 kaki tanpa jejak. Saat Xiao Yan menggunakan keterampilan bertarung ini lagi, meski levelnya sudah lama tidak mampu mengimbangi, namun kini kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Itu juga secara paksa meningkatkan kekuatan keterampilan bertarung ini ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangan di langit menutupi Tian Xun, mata yang terakhir suram, pedang panjang di tangannya mengembun menghadapi Xiao Yan. Dia menghunus pedangnya langsung dari udara. Pedang Ling Xiao.
Kekuatan kuat dari kedua belah pihak bertabrakan. Dampak mengerikan melanda dengan liar. Pertemuan seperti ini tidak ada yang bisa mendapatkan apapun, namun pertempuran terus meningkat. Konsumsi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari pertempuran, dan ketika kedua sisi seimbang, konsumsi sangatlah penting. Xiao Yan lebih unggul dari tubuh fisiknya. Jika kekuatan abadi Tianxun dapat dikonsumsi lebih lanjut, tentu saja ini akan lebih bermanfaat untuk pertarungan Xiao Yan berikutnya. Dan dia juga tahu jurus membunuh Tianxun yang sebenarnya, yang belum digunakan, lalu Xiao Yan sekali lagi mengambil beberapa langkah di udara. Hantu yang besar dan kokoh muncul. 7 langkah Zhensen. Jejak kaki besar menutupi langit dan matahari. Tempat terbatas di sini jadi tidak mungkin untuk melarikan diri, mereka hanya bisa dipaksa untuk mengambil alih kemampuan bertarung lawan. Tianxun sepertinya merasakan kekuatan penindasan tangannya segera berubah, teruslah membuat tanda, teknik ketiga, 1000 jalan Buddha dan segel setan. Sebuah tanda besar muncul di depan Tianxun. Bahkan jika itu bertabrakan dengan langkah kaki Xiao Yan yang kental. Ledakan. Seluruh istana budak Dewa Shuro bergetar hebat saat ini. Meski tanah di sini kokoh saat ini, saya bisa melihat retakan menyebar saat ini. Tuan bernama Yu Yan melambai lagi, seolah-olah ruang di mana mereka berdua bertarung telah diperkuat kembali. Jika Anda tidak mengambil tindakan, maka diperkirakan seluruh istana budak Dewa Shuro akan dijungkirbalikkan. Di depan mata Tianxun, cahaya hitam dari 1000 Buddha dan segel iblis bermekaran. Ini benar-benar berbeda dari apa yang ditemui Xiao Yan sebelumnya. Tanda yang lebih solid kekuatannya, bahkan lebih dahsyat. Xiao Yan mengertakkan gigi bahkan mengambil langkah ke-7. Jejak kaki yang kokoh itu jatuh secara tiba-tiba, segelnya baru saja runtuh di saat yang sama. Meski langkah ke-7 masih ada kekuatannya tidak lagi cukup, Tianxun menghancurkannya dengan satu pedang, tapi mata yang terakhir itu suram karena dia tahu saat ini, Xiao Yan masih bertarung melawannya dengan kekuatan abadi. Menjadi langkah ke-9 tidak dapat memperoleh manfaat apapun, mata Xiao Yan menjadi panas karena semangat juang yang melonjak. Ini akan menjadi musuh terkuat yang pernah ia hadapi. Dengan pertarungan, Xiao Yan juga menjadi semakin bersemangat. Pada saat yang sama, awan petir di atas kepalaku perlahan-lahan berkumpul di beberapa titik. Sepertinya sedang terjadi. Tubuh Xiao Yan berkelebat, rasanya seperti menghilang dalam sekejap. Seperti sebelumnya hanya ada benang yang berkelap-kelip. Hampir seketika, dia muncul di belakang Tianxun. Kecepatan ini sangat cepat. Tianxun terkejut. 7 tinju mengejutkan yang membunuh. Sebuah pukulan yang mengandung 7 kekuatan berbeda di seluruh tubuh Xiao Yan. Meledak dari belakang Ki Tianxun. Tianxun tiba-tiba mekar dengan cahaya keemasan saat tinju Xiao Yan jatuh. Cahaya keemasan meledak, tahan pukulan menakutkan Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan terguncang kembali hidup-hidup. Apakah itu teknik perlindungan tubuh? Petik 2. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Tianxun mengepalkan tangannya menghadapi serangan Xiao Yan yang luar biasa. Dia tidak bisa duduk diam lagi. Alasan utamanya adalah saya merasakan tekanan yang dalam, tapi ini langkah ke-9. Jika pertarungan